Baiklah, kembali lagi bersama saya Kang Yadi. Untuk kali ini kita akan masuk ke video kedua, di mana video sebelumnya kita melakukan instalasi Windows Server dan klien. Kali ini kita akan melakukan remote desktop dan membangun sebuah web server. Sebelumnya kita sudah menginstal mesin Windows Server dan Windows Client, yang mana kita sudah mengatur IP address masing-masing dan DNS-nya. Di sini kita akan lanjutkan dengan mengkonfigurasi, yang mana kita akan melakukan remote desktop dan sebuah web server. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, kita buka dulu mesin yang sudah kita install sebelumnya, jalankan. Nah, di sini saya sudah jalankan. Kita langsung masuk saja ke Windows Server kita. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah penginstalan remote assistant ataupun fitur daripada remote assistant agar kita bisa melakukan remote desktop, baik itu dari server ke klien maupun klien ke server. Sini kita klik server manager, lalu kita masuk ke menu feature. Oke, kita masuk ke menu feature, lalu kita add feature. Nah, di sini kita install remote assistant, lalu kita next, kemudian kita install. Oke, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, setelah selesai proses penginstalannya, kita akan close. Nah, kemudian kita klik start, lalu di komputer klik kanan properties. Oke, di situ kita pilih remote setting, lalu kita pilih menu ini, not allow connection, lalu kita apply dan oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama terhadap Windows client kita. Klik start, kemudian di komputer kita klik kanan, lalu masuk ke properties. Di sini kita pilih menu remote setting. Nah, di sini kita lakukan sama seperti Windows Server. Kita pilih menu allow connection, kemudian kita apply dan oke. Setelah selesai, kita klik start lagi, masuk ke menu komputer lagi dan klik propertiesnya, lalu di sini kita pilih change setting. Di sini kita change. Nah, kita pindahkan untuk member of-nya ke domain. Kita masukkan host domain yang kita buat sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya saya sudah membuat tutorial.yoga.com. Nah, sini masukkan administrator, kemudian kita masukkan password daripada administrator tersebut, lalu klik OK, lalu OK lagi. Nah, muncul jendela ini, klik OK, lalu kita restore untuk mesin daripada Windows client kita. Nah, sambil menunggu, kita akan masuk ke Windows daripada server kita. Kita akan membuat sebuah folder. Nah, di sini kita akan buat sebuah folder untuk melakukan uji koneksi daripada remote desktop kita, yaitu dari klien dan server. Yang pertama akan kita lakukan adalah dari klien ke server. Di sini kita buat sebuah folder dengan nama data dari server. Kita buat data dari server. Jika sudah, kita kembali lagi kepada Windows client kita. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan remote desktop ke server. Nah, di sini kita pilih menu remote desktop connection. Kita klik saja remote desktop connection. Nah,
Bila tampil jendela seperti ini, kita masukkan di komputer ini adalah nama host domain yang kita buat sebelumnya. Oke, klik, tunggu prosesnya, lalu kita masukkan password daripada administrator kita, lalu klik OK. Prosesnya akan berjalan, kita tunggu saja. Jika sudah selesai, akan muncul jendela seperti ini, lalu klik yes. Nah, kita tunggu lagi. Nah, apabila sudah tampil jendela seperti ini merupakan halaman desktop ataupun komputer desktop daripada Windows Server kita. Nah, kita sudah berhasil meremote desktop daripada Windows Server kita. Kita coba minimize terlebih dahulu. Kita minimize. Nah, di sini kita kopikan folder yang sudah kita buat di server. Kita coba pastikan di Windows client kita. Oke, ini artinya koneksi daripada remote desktop yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan melakukan hal sebaliknya. Kita akan melakukan remote desktop daripada server ke client. Oke, sini kita login terlebih dahulu di server kita. Nah, langkah untuk melakukan remote desktop daripada server ke client adalah yang pertama, kita klik start, lalu kita masuk ke administrative tool, terminal service yang paling atas, lalu kita pilih remote desktop. Oke, sorry, kita ulangi. Di sini kita klik start terlebih dahulu, administrative tool, terminal, lalu remote desktop. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik di remote desktop yang ada gambar komputernya, klik kanan, lalu kita add new connection. Nah, di sini masukkan IP address daripada Windows client kita, 192.168.1.2. Itu merupakan IP address daripada komputer klien kita. Nah, di sini kita masukkan name koneksinya atau nama koneksinya client 1 saja. Nah, untuk username-nya kita kosongkan saja. Lalu kita langsung saja klik OK. Oke, lalu klik 2 kali, lalu klik client 1. Nah, masukkan password daripada administrator kita. Oke, lalu kita okekan, maka komputer server akan melakukan koneksi kepada komputer klien. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, klik yes saja. Nah, lalu kita masuk kepada Windows client, klik OK. Nah, itu untuk verifikasi ataupun memberikan izin kepada Windows Server untuk melakukan remote desktop. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan remote desktop daripada server ke client. Kita coba uji dengan membuat sebuah folder di dalam Windows Explorer daripada Windows client kita. Oke, di sini kita masuk di local disk-nya saja. Kita buat sebuah folder di dalam penyimpanan local disk-nya. Oke, masuk. Kita klik new folder, lalu kita buat sebuah folder dengan nama remote desktop. Oke, remote dari server saja kita buat. Oke, kemudian kita close saja. Kita coba cek di Windows klien kita apakah berhasil. Oke, sini kita masuk terlebih dahulu. Oke, sorry, kita yes saja, lakukan yes saja karena kita belum mengakhiri sesi daripada remote desktop yang dari server. Oke, kita masuk ke server lagi, kita oke kan saja, maka akan disconnect untuk koneksi remote desktopnya. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi, kemudian kita cek
folder yang kita buat tadi. Oke, C local disk. Oke, foldernya sudah berhasil dibuat, berarti artinya koneksi daripada remote desktop dari server ke klien juga sudah berhasil. Oke, sesuai judul, kita selanjutnya akan membuat sebuah web server, karena untuk remote desktop kita sudah berhasil koneksi keduanya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginstal sebuah informasi internet service kita untuk membuat sebuah web server. Nah, di sini kita bisa perhatikan belum ada fitur yang mana itu merupakan Internet Information Service ataupun IIS. Sini kita masuk ke server manager, kita akan tambahkan sebuah rules. Kita masuk di menu rules. Masuk di rules, lalu add rules. Oke, kita next saja, lalu pilih web server ataupun IIS, lalu add saja, lalu kita next lagi, next, biarkan saja default, kemudian kita install. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, apabila selesai, sini kita langsung close saja, tidak apa-apa, kita langsung close. Nah, kemudian kita konfigurasi daripada web server kita. Di sini kita sudah mempunyai web server default. Nah, sini kita pilih Internet Information Service, nya dalam administratif tool. Nah, ini merupakan tempat untuk mengkonfigurasi web server kita. Kita klik 2 kali di server, di web server kita. Nah, di sini kita ada sebuah folder sites. Kita klik di site-nya, klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah default website. Oke. Nah, di sini kita bisa klik, lalu kita akan membuat sebuah folder untuk website kita. Caranya kita klik explore. Nah, lalu di sini kita posisikan di dalam local disk C, inetpub, dan folder www root. Di dalam www root ini kita buat sebuah folder lagi dengan nama website tutorial saja. Oke, ini merupakan sebuah folder yang akan menampung daripada web server kita. Oke, pastikan posisinya benar. Kembali lagi kita ke IIS-nya, lalu kita klik kanan di pada sites-nya, add website. Kita add website kita dengan nama tutorial. Ketika sini tutorial, kemudian pilihkan physical page-nya ataupun posisi penyimpanannya di folder yang sudah kita buat sebelumnya, root website tutorial. Oke, lalu kita klik OK. Kita sudah klik OK. Nah, lalu untuk IP address-nya kita pilih IP address daripada server kita 192.168.1.1. Oke, sini hostname-nya kosongan saja, lalu kita lanjutkan saja, klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah website kita yang baru dengan nama tutorial. Kita coba melakukan browsing daripada website kita. Nah, di sini terjadi error karena kita belum mempunyai sebuah halaman website. Jadi di sini kita akan membuat sebuah halaman website di dalam folder website yang kita buat tadi. Oke, caranya kita close terlebih dahulu yang halaman Internet Explorer-nya. Kita close. Kita masuk di www root yang tempat penyimpanan kita tadi. Kita buka sebuah file, kita buka folder kita tadi.
Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah file dengan tipe HTML. Oke, caranya kita klik start, kita akan membuat sebuah file baru, kita klik start, lalu kita akan buka Notepad. Nah, di sini Notepad ini merupakan text editor yang kita gunakan. Oke, kita menggunakan text editor. Nah, di sini saya menggunakan Notepad saja. Nah, di sini kita masukkan codingan daripada website kita. Nah, di sini saya sudah ada sebuah source code daripada halaman website saya, dimana sini saya isikan data diri saya pribadi. Oke, file ini kita simpan di dalam folder yang kita buat sebelumnya, yaitu folder daripada website tutorial kita. Oke, di sini kita beri nama index.html, pastikan berekstensi HTML. Oke, kemudian untuk tipenya file, pastikan untuk posisi penyimpanannya berada di dalam folder yang kita buat sebelumnya yang ada di dalam www.root. Oke, kita pastikan, kita coba carikan di sini local disk C, versi komputer, local disk C, lalu kita pilih nettab, lalu kita masuk ke www.root. Nah, di sini kita masuk ke folder yang kita buat. Oke, kemudian kita save. Oke, kita save. Pastikan file yang kita save berekstensi ataupun bertipe HTML agar bisa dibaca nantinya oleh browser kita. Oke, sini sudah kita miliki satu folder ekstensi HTML. Sini kita coba lakukan pengujian, kita browsing lagi. Nah, di sini sudah berhasil membuat sebuah web server. Nah, di sini bisa kita perhatikan masih menggunakan IP untuk browsingnya. Kita ubah menggunakan host domain yang sudah kita buat, tutorial.yoga.com. Nah, ini tampilannya juga sama, artinya kita sudah berhasil membuat sebuah web server yang mana berisikan biodata diri saya pribadi. Teman-teman bisa konfigurasinya sesuai keinginan, tinggal mengubah source code-nya saja. Oke, sini kita lakukan pengujian dari Windows Client, maka web server kita bisa diakses oleh komputer klien. Nah, di sini kita coba lakukan pengujian. Oke, kita masuk ke mesin daripada Windows Client kita. Lalu kita akan masuk ke Internet Explorer kita. Kita masuk ke Internet Explorer. Di sini kita akan lakukan browsing. Yang pertama menggunakan IP saja. Caranya yaitu kita ketikkan http://///// ke kanan 2 kali, lalu masukkan IP daripada server kita 192.168.1.1, lalu enter. Nah, sini kita sudah bisa mengakses web server kita. Sekarang kita coba uji menggunakan host domain, yaitu tutorial.yoga.com. Oke, di sini sudah berhasil. Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah web server yang mana bisa kita gunakan nantinya untuk keperluan yang kita butuhkan. Oke, mungkin ini saja materi kita di video kali ini yang sesuai judul sebelumnya, yaitu remote desktop dan membuat sebuah web server. Nah, di sini untuk materi lanjutan daripada video kita yang pertama ini mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.